Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana 'alal umami bil Qur'anil Majid wa da'ana bi taufiqihi 'alal hukmi ilal amrir rasyid alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena begitu banyaknya sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa engkau menghitungnya. Di antara kenikmatan yang begitu agung yang sering kita lupakan, yang sering manusia lupakan adalah diturunkannya Al-Quran kepada Sayyidul Khalqi, kepada sebaik-baik makhluk, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diturunkannya Al-Quran itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenikmatan yang begitu besar? Salah satu alasannya terdapat dalam surat An-Nahl ayat ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah lil muslimin. Jadi wa nazzalna 'alaikal kitaba, kami turunkan kepada Muhammad Alkitab, Al-Quran, tibyana likulli syai'in, sebagai penjelas terhadap segala hal, sebagai penjelas terhadap segala problematika, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, juga sebagai rahmat, wabusyra lil muslimin, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini setidaknya ada empat fungsi. Yang pertama adalah sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, terhadap segala problematika. Imam Ibnu Katsir menukil dari pendapatnya Imam Ibnu Mas'ud dalam tafsirnya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu baik yang lampau maupun yang akan datang. Al-Quran juga menjelaskan tentang halal haram. Al-Quran juga menjelaskan tentang segala hal hukum yang mana tidak bisa kita jelaskan dalam tausiah yang singkat ini. Yang kedua, Al-Quran sebagai huda, wahuda sebagai petunjuk. Al-Quranul Karim diturunkan sebagai petunjuk agar apa? Agar kehidupan manusia ini lebih terarah dan lebih lurus untuk menuju kepadanya. Dengan petunjuk Al-Quran, maka kehidupan akan bahagia, tidak hanya di dunia saja, akan tetapi akan mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun dengan akhirat, maupun di akhirat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmat warahmah, yaitu dengan Al-Quran maka kita akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Dengan kita belajar, dengan kita mengamalkan ajaran Al-Quran, dengan kita berpegang kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat. Yang keempat, Al-Quran sebagai busyra, Al-Quran sebagai kabar gembira. Bagaimana ini menjadi kabar gembira? Kabar gembira untuk siapa? Kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah, lil muslimin, atau kabar gembira untuk lil mukminin dalam ayat lain. Maka orang yang beriman, orang yang tunduk kepada Al-Quran, terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, maka dia akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karena itu, karena begitu besarnya kenikmatan atas diturunkannya Al-Quran, dan perlu kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali yaitu pada syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Akan tetapi dalam tradisi kita,
sering kita peringati dengan nuzulul Quran, maka sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat yang agung ini, nikmat yang sering kita lupakan ini. Pertanyaannya, bagaimana kita mensyukurinya? Kita mensyukurinya adalah dengan memperbanyak membaca. Kita mensyukurinya dengan kemudian memahaminya. Setelah memahaminya, maka kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dulu para sahabat, para salafus soleh juga melakukan hal yang sama. Ketika Ramadan datang, maka mereka menyibukkan diri, mereka mempelajari Al-Quran, bahkan mereka meninggalkan halakoh-halakoh mereka. Mereka meninggalkan majelis-majelis ilmu mereka untuk apa? Untuk lebih fokus dengan Al-Quran. Kalau di bulan-bulan lain mereka belajar ilmu-ilmu yang lainnya, maka pada bulan Ramadan mereka fokus kepada mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sampai-sampai mereka itu menjadikan bulan ini dengan bulan yang penuh dengan Al-Quran. Semoga dengan kita membacanya, kemudian kita memahaminya, kemudian kita aplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan tumbuh cinta dalam diri kita, yang akhirnya kita akan mendapatkan keberkahan dan kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.